Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Wat tauhidi, kitabut tauhid. Nah, tauhid apa sih artinya tauhid? Masdaru wahadahu. Jadi tauhid itu adalah masdar dari kata wahada yuwahidu. Wahadahu ay ja'alahu wahidan. Maksud dari wahada itu ja'alahu wahidan, menjadikannya. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala wahidan, satu. Wal muradu bihi, maksudnya al murad artinya maksud, tujuan atau makna. Jadi kalau asal katanya dari arada yuridu, menginginkan, muradun yang diinginkan. Makanya kalau dalam konsep belajar mengajar itu ada mursid. Mursid itu orang yang memberi petunjuk guru. Ada muridun, ada mursidun. Kalau murid itu orang yang ingin petunjuk, orang yang ingin belajar, penuntut ilmu itu murid. Nah, kayaknya bahasa Indonesia juga dari itu kata. Kayaknya wallahu a'lam. Murid itu yang ingin apa? Ingin pinter, ingin ilmu, ingin masuk surga. Nah, itu murid. Kalau murad yang diinginkan. Al-muradu bihi, yang diinginkan dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya. Terlalu kasar terjemahkannya. Al-muradu bihi, maksud dari tauhid itu apa? Di sini, huna itu di sini. Ifradullah. Ifrad itu dari kata afroda yufridu ifradan. Artinya mengesahkan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, sedekah, itu juga ibadah. Wa khalaqtu, dan kata khalaqtu, aku telah menciptakan, artinya apa? Al khalqu, menciptakan atau penciptaan itu apa sih? Huwa, ia adalah ibda'u syai'i, menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu. Ibda'u syai', mengadakan sesuatu atau menciptakan sesuatu min ghairi aslin, tanpa, min ghairi kita artikan tanpa, aslin itu tanpa asal, tanpa ada contohnya. Wala ihtida itu dari kata ihtada yahtadi, bisa diartikan iqtada yaqtadi, tanpa ada contoh. Sama ya, aslin itu di sini asalnya enggak ada asalnya, jadi murni. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dari sesuatu yang enggak ada, Allah kemudian ciptakan jadi sesuatu yang ada. Manusia, kalau manusia kan buat robot, buat boneka. Itu karena ngelihat manusia, buat pesawat karena ngelihat binatang yang bisa terbang, karena melihat sesuatu yang akhirnya dibuatlah. Ada contohnya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu betul-betul tanpa ada pendahulunya, tanpa ada contohnya, tanpa mencontoh siapapun, wala ihtida. Karena Allah yang pertama dan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Ihtida itu apa? Iktida, tanpa mencontoh, tanpa niru. Seperti itu maksudnya. Ihtada at-talibu bi ustadihi. Seorang murid ihtada di situ apa? Iktada, meneladani, ngikutin, nyontoh gurunya. Seperti itu. Makanya ihtada fulanun. Kalau ihtada fulanun atau ihtada Sumanto. Sumanto ihtada. Sumanto memakai sepatu. Nah, kalau cuma ihtada doang, seperti jalasa, dia fi'il lazim, tidak memerlukan objek. Ihtada Sumanto, ihtada Udin, ihtada Muhammadun. Nah, kalau cuma seperti itu artinya apa? Memakai sepatu. Makanya sepatu itu apa? Hidaun. Ya, karena kalau sepatu kan harus serupa, harus meniru bentuk kakinya. Masa pakai sepatu tidak sama, sepatunya nggak sama dengan bentuk kakinya,
Orang sepatu kiri dipakai di sepatu kiri dipakai oleh kaki kanan saja udah nggak enak karena nggak serupa, karena nggak sama bentuk kakinya, nggak sama dengan sepatu tersebut. Baik, wallahu a'lam. Liya'budun, liya'budun untuk mereka menyembah. Ku di sini yaknya tidak ditampakkan. Liya'budun. Al ibadah fil lughah, ibadah secara bahasa, at-tadallulu. Tadallul itu dari kata tadallala ya tadallalu tadallulan. Dalil itu menghinakan diri. Tadallul itu menghinakan diri. Wal khudu' dan tunduk. Nah, khudu'a yakhdu'u itu artinya tunduk. Nah, khudu'a yakhdu'u khudu'an artinya tunduk. Jadi secara bahasa ibadah itu apa? Tadallul dan khudu, menghinakan diri dan mentaati atau tunduk. Kita taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, dan secara syariat apa sih arti ibadah itu? Ismun jami'un, nama jami yang mencakup 5 terhadap apa-apa yuhibbu hu Allah, yang Allah mencintainya, wa yardahu, dan Allah meridainya, minal aqwali, entah itu berupa kata-kata, wal a'mali atau amalan-amalan, al-zahirah yang nampak, bisa didengar, bisa dilihat, wal batinah yang batin atau yang tidak bisa dilihat langsung, yang tersembunyi.